Tuan Chen, siapakah pendeta Tao ini? Pria yang sepertinya mengatakan bahwa Anda adalah muridnya. Bukankah mungkin Tuan Chen sudah menikah dan memiliki pasangan kultivasi ganda? Xiao Feng bertanya pada Chen Ping. Chen Ping hanya tersenyum pahit dan tidak menjawab karena dia tidak tahu harus menjawab apa. Apa yang dikatakan oleh pendeta Tao Wuji bukanlah sebuah kebohongan, itu juga dijanjikan oleh Chen Ping sendiri. Meskipun Lin Keting kemudian mengatakannya sebagai lelucon, Chen Ping sendiri tidak bisa menepati kata-katanya. Jika Lin Keting membutuhkannya sekarang, Chen Ping juga harus berkewajiban. Siapa yang membiarkan dirinya mengatakan itu? Dalam kehampaan, Yang Mulia Pangeran ke-10 diusir kembali 100 mil jauhnya oleh pendeta Tao Wuji dengan lambaian lembut kocokannya. Zuo Tianzeng dan yang lainnya semuanya memasang ekspresi serius di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Tao Wuji akan tiba-tiba muncul di dinasti Xiao, yang telah mencapai tahap seperti itu. Persahabatan seperti apa yang dimiliki oleh Tao Wuji dengan Xiao Huangchao? Ketika dinasti Xiao sedang dalam krisis, Tao Wuji datang membantu. Apakah karena Chen Ping? Zuo Tianzeng memandang Chen Ping dengan mata yang sangat rumit. Yang Mulia memuntahkan permen lollipop di mulutnya, dan wajahnya akhirnya menjadi suram dan serius. Darah di pergelangan tangan kanan Yang Mulia membasahi lengan bajunya. Dalam pukulan tadi, pedang emas tidak hanya hancur, tetapi Yang Mulia Pangeran ke-10 juga terluka. Yang Mulia tidak lagi memiliki tampilan arogan saat dia menatap Tao Wuji. Pendeta Tao Wuji tersenyum sedikit, tapi ada sedikit ejekan di senyuman itu. Sekarang perannya terbalik sepenuhnya. Awalnya Yang Mulia meremehkan semua orang, tapi sekarang dialah yang dipandang rendah. Penghinaan semacam ini membuat Yang Mulia merasa sedikit hancur. Bajingan tua, kamu layak mati. Setelah Yang Mulia selesai berbicara, dia tiba-tiba meraih ke belakang. Awalnya tidak ada apa-apa di belakangnya, tapi sekarang pedang muncul dari tangan Yang Mulia Pangeran ke-10. Pedang itu menebas ke arah Tao Wuji. Pedang ini, secepat kilat, berubah menjadi seberkas cahaya, dan tiba di depan Tao Wuji dalam sekejap mata. Pedang Yang Mulia lebih ganas daripada pisau. Melihat Pangeran ke-10 menebas dengan pedangnya, Tao Wuji tidak bergerak, tetapi melambaikan kocokan lalat di tangannya lagi. Ledakan, cahaya pedang hancur, Yang Mulia sekali lagi mundur 100 mil. Saat Yang Mulia berhenti, seberkas jiwa keluar dari tubuhnya, tetapi hanya kembali ke tubuhnya dalam sekejap. Pada saat yang sama, lengan kanan Yang Mulia berlumuran darah, dan lukanya menjadi lebih serius. Pukulan ini benar-benar melumpuhkan semangat Yang Mulia Pangeran ke-10. Keterlaluan, sungguh keterlaluan, ini sangat mengagumkan, sangat mengagumkan. Xiao Jian memandang Tao Wuji dan berkata dengan wajah terkejut. Xiao Feng juga menjilat bibirnya, alangkah baiknya jika pendeta Tao ini bisa dimanfaatkan oleh dinasti Xiaoku. Wajah Xiao Yuanshan penuh dengan rasa iri, sepertinya jalan yang harus ditempuh dalam berkultivasi masih panjang, terlalu jauh. Sebagai kaisar dinasti Xiao, Xiao Yuanshan juga salah satu yang terbaik di dinasti Xiao. Tapi sekarang menghadapi Tao Wuji, kekuatannya tidak cukup. Pada saat ini, Tao Wuwei, yang hanya berupa bayangan, mau tidak mau mengungkapkan senyuman masam setelah mendengarkan kata-kata beberapa orang. Kekuatannya pada awalnya tidak kalah dengan kakak senior Wuji. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melindungi dinasti Xiao. Sangat disayangkan bahwa selama ribuan tahun terakhir, saya telah terjebak oleh formasi besar langit dan bumi, dan kekuatan saya menurun terlalu drastis. Sekarang, hal itu telah menurun hingga bahkan seorang biksu Mahayana pun tidak dapat menghadapinya. Adapun semua orang di aliansi penyegel iblis, selain wajah suram mereka saat ini, tubuh mereka sedikit gemetar. Banyak orang juga mengenal Tao Wuji dan pernah mendengar namanya. Tapi tidak ada yang mengira kekuatan Tao Wuji akan begitu menakutkan. Ini sudah di luar pengetahuan mereka. Jika ini terus berlanjut,
saya khawatir tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Terutama Zuo Tianzeng, untuk menelan dinasti Xiao, dia hampir menghancurkan semua master iblis yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Sekarang, jika dinasti Xiao gagal menang, dan master di depan mereka terbunuh, kekuatan aliansi penyegel iblis akan sangat berkurang. Dia sedikit takut, jika kekuatan aliansi penyegel iblis berkurang drastis, dia bahkan mungkin tidak memenuhi syarat untuk menjadi anjing bagi orang lain. Zuo Tianzeng mengarahkan pandangannya pada yang ke-10. Dia berharap 10 pangeran ini hanya menguji dan tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Yang mulia pangeran ke-10 sangat marah saat ini. Melihat lengannya yang terluka, dia mengertakkan gigi karena marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan terluka di surga dan dunia manusia. Anda tahu, dia sekarang berada di alam Mahayana tingkat 9. Makhluk dengan kekuatan seperti itu dapat mencapai puncak di dunia para dewa dan manusia. Berapa banyak penguasa alam Mahayana yang ada di seluruh dunia para dewa dan manusia? Adapun para penguasa alam abadi, mereka bahkan kurang terlihat. Ketika mereka mencapai alam transformasi abadi, banyak biksu yang tidak peduli dengan urusan duniawi dan hanya menunggu untuk berlatih sampai mereka menjadi abadi. Oleh karena itu, 5 penguasa domain utama alam surgawi belum muncul selama ratusan tahun. Mereka semua adalah penguasa alam abadi. Kamu masih kecil, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, kamu tetap seperti bajingan tua. Jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan. Kata Tao Wuji dengan dingin kepada yang ke-10. Guru Tao Wuji, jangan menunjukkan belas kasihan, bunuh bocah kecil ini. Kamu tidak bisa memperlakukan dia seperti anak kecil, dia tidak pantas. Tuan Wuliang buru-buru berteriak kepada Tao Wuji. Untuk memblokir yang ke-10, Guru Wuliang menggunakan segala cara, dan akhirnya membakar esensi darahnya sendiri secara langsung. Anda harus tahu bahwa di dunia para dewa dan manusia, tidak ada cara baginya untuk mendapatkan pengisian kembali. Dengan terbakarnya esensi dan darah, kekuatannya pasti turun drastis. Guru Wuliang tidak dapat menjamin apakah dia dapat mengalahkan biksu tingkat 4 atau 5 di alam Mahayana sekarang. Saya pikir saya abadi di surga, tetapi sekarang saya seperti ini. Memang benar seekor harimau jatuh di pinggang dan diganggu oleh anjing, dan seekor naga berenang di perairan dangkal dan diejek oleh udang. Kucing yang sukses lebih kuat daripada harimau, dan burung phoenix yang kehilangan bulunya tidak sebaik itu sebagai ayam. Tuan Wuliang, bukankah Anda selalu mengajari saya cara menjalani kehidupan yang baik? Xiao Jian memandang Guru Wuliang dan bertanya. Pangeran kedua, itu tergantung kapan. Bocah sok seperti ini harus dibunuh untuk meredakan amarahnya. Setelah Guru Wuliang selesai berbicara, dia mengatupkan kedua tangannya, Amitabha. Chen Ping tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat Guru Wuliang seperti itu. Pada saat ini, ekspresi yang mulia sangat jelek, dan kesombongan di hatinya telah lama hilang. Dia tahu dia telah bertemu dengan seorang master sejati. Dia awalnya mengira dia baru saja datang ke taman kanak-kanak untuk memukuli sekelompok anak. Tapi saya tidak menyangka selain anak-anak, ada orang dewasa di taman kanak-kanak. Sekarang penampilan Tao Wuji sudah seperti orang dewasa. Yang mulia pangeran ke-10 harus memperhatikannya. Yang mulia pangeran ke-10 menatap Tao Wuji, tidak melancarkan serangan. Pendeta Tao Wuji tersenyum dingin dan mengambil langkah menuju yang ke-10. Ambil langkah ini dan lambaikan pengocok di tangan Anda secara bersamaan. Ketika yang mulia pangeran ke-10 melihat ini, dia hanya bisa menghancurkan pedang panjang di depannya. Saat ini, dia telah mencapai waktu pertahanan pasif. Tidak ada modal untuk mengambil inisiatif menyerang. Pendeta Tao Wuji bisa bertarung dengannya, atau dia bisa menyerang kapan saja. Yang mulia hanya bisa mengumpulkan energi yang cukup untuk bertahan. Ledakan, 2 sinar cahaya tiba-tiba meledak,
dan gelombang cahaya dengan cepat menyebar di kehampaan. Melihat ini, semua orang hanya bisa mundur dan menghindar lagi. Pukulan ini seketika membuat matahari dan bulan di langit menjadi kusam. Setelah gelombang cahaya lewat, tidak ada reruntuhan yang tersisa, semuanya berubah menjadi bubuk. Tidak ada bangunan, tidak ada mayat, dan Anda bahkan tidak dapat mengatakan bahwa ini dulunya adalah kota kekaisaran yang makmur. Tidak peduli Xiao Yuanshan atau Zhuo Tianzeng, seorang master di alam Mahayana, mereka tidak berani meremehkan kekuatan pukulan ini. Bahkan jika itu adalah akibatnya, mereka tidak berani mencobanya, apalagi mendekat. Setelah ledakan, terjadi keheningan selama ratusan mil, tidak ada suara, tidak ada makhluk hidup. Bahkan debunya sepertinya telah hilang. Pendeta Tao Huji memegang kocokan lalat dan berdiri dengan tenang. Adapun yang ke-10, wajahnya sedikit pucat, dan tangan yang memegang pedang sedikit gemetar. Tidak ada pemenang dalam serangan ini, tapi siapa yang lebih kuat masih bisa dibedakan secara sekilas. Yang ke-10 hanya menolak, hanya untuk apa yang disebut kesombongan para dewa dan wajah para dewa. Tua, saat Yang Mulia ke-10 hendak memanggil bajingan tua itu, tatapan ngeri dari pendeta Tao Huji tiba-tiba muncul di hadapannya. Merasakan tatapan dari pendeta Tao Huji, Yang Mulia Pangeran ke-10 mengubah kata-katanya dan berkata, "Tao tua, jangan berpikir kamu bisa mengalahkanku, aku hanya mempermainkanmu." Yang Mulia juga ingin menggunakan kata-kata untuk mendapatkan kembali wajahnya. Namun di antara orang-orang yang menonton di sini, tidak ada satupun orang yang bukan ahli, bahkan tidak bodoh. Mereka semua tahu siapa yang lebih kuat. Yang Mulia, jika tidak, kami harus mundur. Zhuo Tianzeng mengikuti Yang Mulia Pangeran ke-10 dan berkata, dia tahu jika mereka terus seperti ini, pada akhirnya mereka akan menderita. Lebih baik kabur selagi belum ada kekalahan telak sekarang. Kata-kata Zhuo Tianzeng sangat melukai hati Yang Mulia. Keluar dari sini, tidak ada seorang pun di klan dewa kita yang ingin mundur. Yang Mulia Pangeran ke-10 memarahi Zhuo Tianzeng, lalu tiba-tiba mengambil pedangnya dan bergegas menuju Tao Huji. Dia ingin mendapatkan kembali mukanya untuk dirinya sendiri dan menunjukkannya kepada Zhuo Tianzeng dan yang lainnya dari Demon Sealing Alliance. Pedang ini sangat mendominasi, dan cahaya pedang ada di mana-mana di langit. Pendeta Tao Huji memandangi yang ke-10 yang menyerang, matanya masih dipenuhi dengan rasa jijik. Di matanya, yang ke-10 hanyalah seorang anak kecil. Dia juga masih anak-anak dalam hal bermain trik dengan pedang. Ketika sebuah pedang menghantam, pendeta Tao Huji dengan ringan mengayunkan kocokan lalatnya, melakukannya dengan sangat santai, tidak dengan sengaja melawan. Ledakan, kocokan lalat langsung menghancurkan cahaya pedang, dan Bailey Void langsung menjadi sunyi. Yang Mulia Pangeran ke-10 tidak bisa menolak serangan ini. Sebaliknya, dia menggigitnya, seteguk darah mengalir di dadanya, dan dia menahan napas tanpa mundur. Kemudian pedang lain diayunkan. Pendeta Tao Huji memblokirnya dengan kocokan. Ledakan, kehampaan bergetar, dan Tao Huji tetap tidak bergerak, seolah-olah dia sedang mengusir nyamuk. Yang Mulia ke-10 menjadi gila, dan dia menebas dengan pedang panjang di tangannya satu demi satu. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya seperti gelombang deras, datang satu demi satu. Gelombang cahaya pedang ini membuat semua orang terpesona. Pendeta Tao Huji menjentikkan kocokan di tangannya, dan setiap ayunan akan menghancurkan gelombang cahaya pedang. Gelombang cahaya pedang yang bergejolak segera menjadi tenang ketika tiba di depan Tao Huji. Cahaya pedang juga menghilang, dan akhirnya menyatu ke dalam kehampaan. Pendeta Tao Huji terlihat sangat santai. Tapi yang ke-10 sepertinya sedang terburu-buru, dan sekarang dia membuat keputusan. Namun, Yang Mulia Pangeran ke-10 tidak berhenti, tepat ketika gelombang cahaya pedang menyerang Tao Huji. Sedikit kelicikan muncul di mata Yang Mulia, dan pedang di tangannya tiba-tiba berlumuran darahnya sendiri.
Lalu dia mengarahkan jarinya ke arah kehampaan. Kekosongan tiba-tiba meledak, dan energi pedang berwarna merah darah setinggi 100 kaki jatuh dari kepala Tao Uji. Yang mulia Pangeran ke-10 sebenarnya menggunakan strategi. Hanya untuk melumpuhkan Tao Uji, dia tiba-tiba menggunakan kartu asnya. Melihat Tao Uji tidak bereaksi, Yang Mulia akhirnya menunjukkan senyuman. Melihat kocokan di tangan Tao Uji hanya terfokus untuk menahan cahaya pedang di depannya, tidak ada cara untuk menghentikan energi pedang berdarah itu. Chen Ping dan mereka semua tiba-tiba menjadi gugup. Saya pikir saat ini, kehidupan Tao Uji terikat pada mereka semua.